Jadi teman-teman yang sudah nawaitu ingin tirakatan, ingin lebih dekat kepada Allah, katanya Kiai Soleh, tempuhlah 2 jalan. Yang pertama riyadhah, yang kedua warok. Riyadhah ada 4 sarannya Kiai Soleh. Yang pertama, tahan melek. Tahan melek itu tahan menyedikitkan tidur. Yang kedua, menyedikitkan makan, tahan lapar. Yang ketiga, menyedikitkan bicara. Yang keempat, menyedikitkan campur dengan orang lain. Jadi riyadhah yang kita lakukan menurut Kiai Soleh bisa didukung oleh 4 kebiasaan ini. Kita lanjutkan, kita cari mutiara-mutiara sedikit-sedikit dari Syarah Al-Hikam. Jalan seorang sufi menurut Kiai Soleh kalau dalam Syarah Al-Hikam ada 2. Yang pertama riyadhah, yang kedua warok. Jadi teman-teman yang sudah nawaitu ingin tirakatan, ingin lebih dekat kepada Allah, katanya Kiai Soleh, tempuhlah 2 jalan. Yang pertama riyadhah, yang kedua warok. Riyadhah ada 4 sarannya Kiai Soleh. Yang pertama, tahan melek. Tahan melek itu tahan menyedikitkan tidur. Yang kedua, menyedikitkan makan, tahan lapar. Yang ketiga, menyedikitkan bicara. Yang keempat, menyedikitkan campur dengan orang lain. Jadi riyadhah yang kita lakukan menurut Kiai Soleh bisa didukung oleh 4 kebiasaan ini. Sedikit tidur sehingga lebih banyak waktu terjaga. Ya tentunya waktu kita tidak tidur kita gunakan untuk zikir, munajat, dekat dengan Allah. Anugerah dari Allah kalau kita kuat tidur sedikit. Banyak orang sekarang yang susah tidur ya. Anggap saja itu anugerah dari Allah untuk memperbanyak zikir, munajat, wirid, mendekat pada Allah. Karena di antara jalan riyadhah ini, kalau terlalu banyak tidur, ya porsi untuk asyik berdua dengan Allah jadinya juga berkurang. Karena waktu kita kan sudah terpotong banyak untuk makan, untuk bekerja, untuk macam-macam. Kalau tidurnya juga terlalu banyak, ya waktunya terpotong banyak. Yang kedua, menyedikitkan makan, tahan lapar, banyak puasa. Banyak puasa punya manfaat, daya tahan spiritual kita kuat. Karena puasa itu melatih menahan diri. Orang yang gemar puasa itu biasanya mudah menahan nafsunya. Dan ini memudahkan jalan dalam riyadhah. Ditahan melek, tahan lapar. Yang ketiga, tidak banyak ngomong, mengurangi pembicaraan. Kalau hari ini mungkin ditambah mengurangi ngobrol lewat WA, lewat Facebook, lewat medsos. Jadi menghindari yang tidak penting, yang tidak perlu. Semakin banyak ngomong, semakin banyak salah. Terlalu banyak posting, pada saatnya ada 1-2 yang keliru. Kadang-kadang kan kita saking semangatin nulis WA-an, Facebookan, posting, kadang-kadang ada yang typo, kadang-kadang ada yang salah ruang, kadang-kadang itu karena kita terlalu banyak tahan bisu, menghindari pembicaraan yang tidak penting. Yang keempat, tahan berpisah dengan manusia. Maksudnya memperbanyak kebersamaan dengan Allah dalam rangka menyegarkan jiwa, dalam rangka mengheningkan batin. Karena kalau terus-terusan kita terjun ke tengah keramaian, itu biasanya susah untuk menemukan keheningan. Cari waktu untuk kita berdua dengan Allah saja. Mungkin lewat ibadah, mungkin lewat doa, mungkin lewat munajat, mungkin lewat zikir, lewat tafakur, monggo. Dan tidak harus malam hari. Setiap orang silahkan mengambil strategi sendiri-sendiri. Gimana caranya untuk
lebih banyak kholwat tapi bersama Allah. Jalan pertama itu riyadhah. Yang kedua adalah jalan warok. Riyadhah itu unsur aktifnya, kalau warok ini unsur pasifnya. Unsur pasifnya apa warok itu? Kalau menurut Kiai Soleh ada 4. Ini sama dengan pandangannya Imam Ghazali. Jadi warok itu ada warok udul, atau warok adil, ada warok solihin, ada warok muttaqin, ada warok siddiqin. Warok adil itu orang yang menjaga kesucian dirinya dari melakukan yang diharamkan oleh syariat. Ini warok adil. Jadi adil. Kalau memang haram, kita menjaga diri tidak nabrak itu. Ini minimal. Jadi orang yang warok adil saja tidak bisa ya, masih harus berusaha belajar lagi untuk menjalankan syariat. Karena ini batas minimalnya itu adil. Yang haram jangan ditabrak. Nah, ada level 2. Level 2 ini warok solihin. Orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini tidak cuma menjaga diri dari yang haram, tapi yang menjurus ke arah haram juga tidak. Ini namanya orang-orang soleh. Saya tidak mau ke sana. Kalau saya ke sana itu biasanya terus ngomong orang lain, menghibah, memfitnah. Mending saya tidak usah ke sana deh. Ini orang-orang solihin. Segala yang menjurus ke arah haram dia tinggalkan. Ada lagi warok muttaqin. Warok muttaqin ini orang yang menghindari sesuatu, meninggalkan sesuatu. Sebenarnya sih masih syubhat, apa halal apa haram ya tidak tahu, tapi khawatir saja kalau memang itu nanti haram. Jadi ini namanya warok muttaqin. Bagi orang biasa ini sebenarnya masih mubah saja, boleh saja, wong ya tidak jelas haram apa halal apa makruh. Kalau bahasa agama namanya syubhat. Orang muttaqin ini bahkan yang syubhat sekalipun dia tinggalkan, karena khawatir nanti Allah tidak suka, karena khawatir kalau nanti ternyata memang haram. Nah, ini orang-orang muttaqin, mirip dengan yang solihin tadi. Nah, ada juga warok siddiqin. Warok siddiqin ini, kalau tadi kan yang muttaqin, yang syubhat. Kalau ini sebenarnya halal, tapi sedikit-sedikit ada potensi jangan-jangan tercampur yang haram. Maka dia tinggalkan. Di situ ada contoh, misalnya minum air yang disedekahkan orang yang tempat kerjanya penuh kecurangan. Misalnya orang yang kerjanya di tempat yang banyak korupsinya. Kok yontilalah dia pas kita haus ngasih kita air. Ini kalau orang siddiqin, hati-hati. Janganlah nanti jangan-jangan tergelincir pada kecampur dengan yang haram. Misalnya pejabat atau pegawai dapat mobil dinas. Ini diberi mobil kan kepentingannya untuk kepentingan dinas. Kalau orang-orang siddiqin ini, yang warok siddiqin ini, mending sudahlah mobilnya ditaruh kantor saja. Ya dipakai kalau waktu kerja di kantor, pasti kepentingan kantor. Kalau di rumah khawatir kecampur dengan kepentingan-kepentingan rumah. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz kan banyak cerita-cerita seperti ini. Lagi kerja di kantor, pakai lampu kantor, tiba-tiba istrinya datang, lampunya dimatiin. Karena khawatir wong ini lampu dibayar oleh pajaknya negara, untuk kepentingan negara. Kalau istri saya datang, pasti kepentingan keluarga, kepentingan pribadi. Maka lampunya dimatikan. Nah, ini jenis orang-orang siddiqin, menjaga diri. Nah, saya tidak tahu teman-teman ada di level kewaroan yang mana. Ya paling tidak yang paling bawah, yang adil itu harus kita jalankan. Jangan sampai nabrak yang haram. Syukur bisa naik solihin, bisa naik muttaqin, bisa naik siddiqin. Ini
dimensi pasifnya. Yang aktif tadi ya lakukan riyadhah, latihan-latihan. Nah, tambahkan dalam jalan sufi kita aspek ikhlas. Kalau ini di hampir semua sufi jadi keyword, jadi kunci. Ikhlas kalau menurut Kiai Soleh ada 3 jenisnya. Yang pertama ikhlasnya abidin, yang kedua ikhlasnya muhibbin, yang ketiga ikhlasnya arifin. Oke, saya tidak tahu, kadang-kadang teman-teman mungkin yang mendengarkan yang masih muda-muda ini merasa wacana-wacana seperti ini, ikhlas, warok, kemudian riyadhah, itu mungkin merasa ini kok rasanya masih jauh Pak dari hidup saya. Rasa semacam ini sebenarnya juga sejenis godaan, sejenis was-was, seolah-olah kita yang masih muda ini masih belum saatnya. Tapi kalau tidak kita mulai sekarang, di belakang nanti ya perjuangannya lebih berat. Kalau pakai bahasanya para sufi, ini namanya wilayah yang hakiki. Di kenyataan hidup kita yang hakiki, hidup yang sejati itu di sini. Kalau dalam bahasa Islam kan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pada saatnya pasti kita nanti kembali ke Allah. Pada saatnya jatah umur kita akan habis. Dan yang akan berguna yang hakiki-hakiki ini. Insya Allah seumuran teman-teman tidak terlalu mudah untuk memulai. Ya dimulai dari sekarang, nanti akan semakin baik ke belakang. Coba teman-teman dibaca para sufi besar, dibaca kisah-kisah para ulama, termasuk Kiai Soleh Darat ini coba dicek. Kiai Soleh ini pada usia seperti teman-teman sekarang, mungkin yang muda-muda, yang para mahasiswa sekitar 20 ke atas, itu Kiai Soleh sudah bisa apa, sudah mampu apa, sudah khatam kitab apa, sudah menjalani riyadhah apa. Dari situ nanti bisa kita bandingkan dengan hidup kita sekarang. Kita sudah sampai mana. Ya insya Allah tidak sehebat Kiai Soleh. Makanya tidak apa-apa dimulai sekarang. Jangan nunggu nanti. Sengaja saya angkat tema-tema yang agak timur, agak tasawuf belakangan ini. Karena saya melihat situasi hari ini di luar serba banyak panasnya hawanya. Baik hawa lahir maupun hawa batin kita. Mungkin sudah saatnya, mungkin Allah juga mengingatkan kita saatnya untuk kembali ke dalam diri, saatnya untuk ilaihi roji'un. Bahkan Allah memberi isyarat yang sangat dahsyat dengan virus corona ini yang membuat kita mau tidak mau melakukan uzlah di rumah kita masing-masing. Ini bagi saya isyarat yang luar biasa dari Allah. Ayo segera membereskan diri kita. Jangan-jangan memang ini akhir zaman yang sebentar lagi sudah berakhir. Maka ayo bareng-bareng dibereskan diri kita. Termasuk ini tadi, belajar pikiran-pikiran Kiai Soleh, cara untuk membereskan jiwa, membereskan batin lewat jalur tasawuf. Ikhlas yang pertama adalah ikhlasnya abidin. Orang ikhlas level abidin adalah orang yang beramal soleh, beramal baik, menjaga agar tidak riak, tidak ujub, tidak ingin pamer, tidak ingin sombong, pokoknya beramal untuk Allah dengan mengharap semoga mendapatkan pahala, mendapat surganya, semoga dijauhkan dari neraka. Ini level ikhlasnya orang-orang abidin. Naik satu level ikhlasnya orang-orang muhibbin. Kalau orang muhibbin ini sudah tidak berpikir lagi pahala surga atau siksa neraka. Muhibbin ini orang-orang yang sudah jatuh cinta sama Allah. Beramal hanya untuk tujuan memuliakan Allah saja. Orang yang jatuh cinta, kalau beramal
biasanya amalnya tanpa pamrih, hanya untuk yang dia cintai saja. Kalau kita beribadah pada Allah, karena kita cinta pada Allah, tidak menunggu pahala, tidak sekedar berlindung dari siksa, kita sudah ikhlas di level 2, level muhibbin. Ada ikhlas di level paling tinggi. Kalau ikhlas di level paling tinggi ini ikhlasnya orang-orang arifin. Di level paling tinggi ini orang yang punya kesadaran bahkan aku bisa beramal baik ini bukan karena jasaku. Semuanya yang menggerakkan, yang membuka hati, yang memungkinkan aku beramal baik hanya Allah saja. Aku tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kehendak. Semua yang ngatur semua ini adalah Allah saja. Jadi ikhlasnya orang arifin. Kalau yang muhibbin tadi masih ada rasa aku mempersembahkan semuanya untuk Allah. Ini kan masih ada akunya yang berusaha. Tapi level arifin, bahkan yang aku lakukan ini hakikatnya pemberian Allah juga. Jadi aku tidak punya jasa sama sekali apapun. Nah, ini level orang arifin. Punya kesadaran bahwa yang membuat aku bergerak dan membuat aku diam itu ya Allah. Tidak sekedar mempersembahkan perbuatan untuk Allah. Seperti di orang-orang muhibbin atau mengharapkan pahala dan menjauh dari neraka. Seperti di orang-orang abidin. Maka orang-orang arifin ini di antara cirinya selalu bersyukur. Alhamdulillah Allah menakdirku jadi orang yang taat, jadi orang yang patuh, jadi orang yang mau beramal soleh. Karena ada orang lain yang digaris untuk melakukan yang sebaliknya. Nah, itu cirinya orang arifin. Jadi ikhlas ternyata ada 3. Maka teman-teman tidak usah khawatir, Pak, kok saya masih incerannya surga ya Pak, masih tidak ingin masuk neraka ya Pak. Tidak apa-apa, itu pun sudah ikhlas. Meskipun ikhlas level abidin. Kalau di bawah ini, kalau di luar abidin apa Pak? Ya tadi, kalau di luar abidin, di bawah abidin berarti beramal hanya untuk pamer, beramal hanya untuk ujub, disombongkan, atau beramal karena duniawi, tidak karena Allah. Demi kemasyhuran, demi kekayaan, demi dipuji orang, itu berarti bawahnya abidin. Kalau abidin ya karena Allah, lillahi ta'ala, cuma sambil mengharapkan pahala dan ingin dilindungi dari siksa. Kalau muhibbin, tidak ada pamrih apa-apa, hanya untuk Allah saja amalnya. Kalau arifin, bahkan amal yang aku lakukan bukan dari aku, semuanya anugerah dari Allah. Nah, ini namanya ikhlas. Jadi menempuh jalan sufi lewat riyadhah, kemudian menjaga diri lewat warok, dan semua itu dihiasi dengan ikhlas. Selain ikhlas, nanti dalam syarahnya Hikam ada juga pandangan tentang kita harus selalu husnudzon pada Allah. Biasanya kebutuhan husnudzon ini dirasakan saat kita dapat musibah, dapat bencana, dapat kesulitan. Banyak orang yang bertanya-tanya, apa salahku, apa dosaku, kok Allah tega memberikan cobaan ujian seberat ini. Nah, itu yang kurang apa? Kalau ada pandangan semacam ini berarti dia tidak husnudzon kepada Allah. Dianggapnya Allah punya motif buruk, punya niat buruk. Padahal Allah itu Rahman Rahim. Allah itu tidak cuma sayang pada kita, tapi maha sayang. Berarti pasti Allah tidak menginginkan yang jelek, yang sengsara, yang menyusahkan untuk kita. Hanya kita saja mungkin yang salah paham, atau kita sendiri yang milih susah, milih sengsara. Nah, husnudzon kepada Allah menurut Kiai Soleh ada 2 level. Ada level awam, ada level khawas. Kalau orang awam itu husnudzonnya adalah kalau dia dapat kenikmatan, kemudian dia merasa bahwa nikmat ini asalnya dari Allah semata.
Nah, ini husnudzan level orang awam. Allah lah yang mewujudkan, Allah lah yang memberikan semua kenikmatan ini. Makanya cirinya, buahnya husnudzon di level awam itu syukur dan mengharap rahmatnya Allah. Jadi orang awam berhusnudzon pada nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, ada yang lebih tinggi, yaitu husnudzonnya orang khawas, orang-orang khos, yaitu yang melihat pokoknya Allah ini maha sayang, maha cinta kepada hambanya. Meskipun yang kita rasakan ini sengsara, yang kita rasakan ini kesulitan hidup, yang kita rasakan ini ketidaknyamanan hidup, orang yang husnudzon di level khos ini menganggap bahwa semuanya merupakan baikan Allah kepada kita. Allah sebenarnya menginginkan yang baik dan yang terbaik untuk kita, hanya saja kita tidak paham. Hanya saja kita mungkin belum bisa membaca. Ada corona, ada macam-macam bencana, ada pertikaian, perselisihan di banyak tempat. Tapi orang-orang yang husnudzon pada Allah, ini pasti skenario-nya Allah untuk tujuan yang baik, untuk hasil yang baik. Hanya saja kita manusianya belum paham. Insya Allah nanti buahnya baik. Nah, kalau yang level 2 ini orang khos. Kalau orang awam biasanya lebih mudah husnudzon pada yang wujudnya nikmat-nikmat. Tapi kalau orang khos, apapun wujudnya, apakah itu nikmat, apakah itu dirasakan menyusahkan, semuanya dianggap buahnya kasih sayang Allah yang pasti hasilnya nanti kebaikan. Kalau tadi yang orang awam melahirkan syukur nikmat, kalau yang husnudzonnya orang khos melahirkan rasa cinta, rasa percaya, rasa tawakal kepada Allah. Orang yang husnudzon itu enak, tidak mudah mengeluh, tidak mudah susah. Ada orang maki-maki dia, kalau dibaca husnudzon, itu orang ini ternyata perhatian padaku, ternyata dia juga sayang padaku, makanya dia sebut kesalahan-kesalahanku sehingga semoga besok aku bisa memperbaiki. Ini perspektif husnudzon. Kalau orang perspektifnya suudzon, bahkan orang ngomong baik sekalipun dicurigai. Wah, jangan-jangan orang ini muji-muji aku, tapi nanti di belakangku menjelek-jelekan aku, atau membuat aku terlena sehingga nanti dia bisa ngalahkan aku. Atau sebenarnya dia iri sebenarnya, cuma itu basa-basi saja. Ini orang yang perspektif suudzon. Biasanya lebih tidak tenang, lebih stres. Apalagi kalau suudzon pada Allah, suudzon pada manusia aja membuat kita galau luar biasa. Kalau kita suudzon pada Allah, lebih galau lagi, karena tidak mungkin kita bisa mengalahkan Allah. Maka Kiai Soleh memberi saran, jalan sufi kita dihiasi dengan keikhlasan, dihiasi dengan husnudzon kepada Allah, sambil tetap menjalankan riyadhah dan warok. Nah, ini ada beberapa tips dari Syarah Al-Hikam. Bagaimana kalau kita mengalami kesulitan tadi loh Pak? Saya sih pinginnya husnudzon, tapi kok hidup ini rasanya berat. Doa saya itu loh, kalau tidak dikabul-kabulkan sih oleh Allah. Nah, nanti dalam Syarah Hikam ini Kiai Soleh mengajarkan begini. Ketika engkau meminta satu perkara dunia, lalu Allah tidak mengabulkannya, hatimu menjadi susah. Itu disebabkan karena engkau tidak memahami kehendaknya Allah. Jika engkau paham, engkau akan bahagia. Tenangkan dirimu saat permintaanmu tidak dikabulkan. Saat permintaanmu tidak dikabulkan, pahamilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki agar engkau mendekatkan diri kepada Allah terus dan selalu menyandarkan hatimu kepada Allah. Jika sudah begitu, engkau akan menjadi kekasih Allah. Karena sesungguhnya ketika Allah mengasihi atau mencintai hambanya,
niscaya Allah akan menghalangi dunia darinya dan menjauhkannya dari dunia. Jadi menurut Kiai Soleh, kalau kita punya keinginan macam-macam, sudah berdoa mati-matian kepada Allah, kok tidak dikabul-kabulkan ya? Apa Allah tidak suka padaku? Apa Allah tidak berkenan dengan doaku? Kiai Soleh justru bacalah itu sebagai kasih sayangnya Allah kepadamu justru. Jangan-jangan kalau itu dikabulkan, engkau tidak berdoa lagi, engkau tidak mendekat-dekat lagi kepadanya. Padahal Allah ingin engkau selalu dekat dengannya. Jadi justru ketika Allah lama tidak mengabulkan doamu, kemungkinan Allah memang sangat mencintaimu, ingin engkau menjadi kekasihnya, ingin engkau menyapanya terus, ingin engkau mendekat padanya terus. Dan Allah tahu kalau dunia bisa menghalangimu darinya, kalau dunia bisa menjauhkanmu darinya, maka permintaan-permintaanmu yang perkara dunia itu tidak segera dikabulkan oleh Allah karena Allah sangat sayang padamu. Nah, ini cara membaca kalau doa tidak dikabulkan, doa kita yang duniawi tidak dikabulkan oleh Allah menurut Kiai Soleh. Jadi Allah itu sangat cinta pada kita, maka Allah ingin kita dekat terus dengannya. Maka bersyukurlah kalau teman-teman merasa saya Pak sudah minta ini itu yang duniawi. Mungkin pengen apalah yang duniawi, mungkin jodoh, mungkin harta, mungkin jabatan, mungkin kedudukan, kok tidak dikabul-kabulkan oleh Allah? Kemungkinan karena Allah sangat sayang pada kita, karena Allah tahu dunia bisa menghalangi kita untuk dekat dengannya, bisa menjauhkan kita darinya. Dan Allah ingin kita selalu menyebut namanya, selalu dekat, menghibah, mendekatinya. Nah, ini cara Kiai Soleh mengajarkan kita menyikapi keinginan, kesulitan dalam hidup. Selanjutnya ada kalimat begini. Apakah engkau mengetahui bahwa seorang ibu yang menyayangi anaknya pasti mencegah anaknya dari mengkonsumsi makanan yang berbahaya bagi kesehatan? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa tabib yang mengobatimu, yang berbelas kasih terhadapmu, pasti akan mencegahmu dari mengkonsumsi makanan yang tidak patut engkau makan karena penyakitmu tadi? Padahal belas kasih Allah kepada hambanya itu melebihi belas kasih seorang ayah ataupun seorang ibu terhadap putra-putrinya. Ini penjelasan lebih jauh dari Kiai Soleh. Sebagaimana ibu yang sangat sayang pada anaknya, tidak semua yang diminta anaknya akan dikabulkan, apalagi yang membahayakan kesehatan. Juga seorang dokter yang bertanggung jawab terhadap pasiennya, yang sayang terhadap pasiennya, pasti akan mencegah kita melakukan hal-hal, memakan apapun yang merusak kesehatan kita. Jadi memang isinya larangan. Dokter itu kan melarang makan ini, melarang makan itu. Ibu juga begitu, anaknya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi larangan ini adalah simbol kasih sayang. Penolakan, tidak mengabulkan permintaan, ini sebenarnya simbol kasih sayang. Karena orang tua tahu bahayanya apa buat anaknya, dokter tahu bahayanya apa buat pasiennya. Persis seperti itulah bukti sayang Allah pada kita ketika Allah tidak mengabulkan doa kita persis seperti yang kita inginkan. Allah lebih tahu yang berguna, yang baik, yang bermanfaat untuk hidup kita. Di situ justru tampak kasih sayangnya Allah kepada kita. Nah, ini syarahnya Kiai Soleh terhadap Al-Hikam.
Jadi ini makanya teman-teman tidak perlu galau kalau ada keinginan yang belum terkabulkan. Kalau ada cita-cita sudah lama berdoa kok ya ndak jalan-jalan, kok ya ndak dikabul-kabulkan. Kita hanya fokus pada dunia, kita lupa bahwa di balik doa yang tidak terkabul tersembunyi kasih sayang Allah yang sangat dalam pada kita. Keinginan kita itu kan hasil kalkulasi akal, keinginan, hasrat, nafsu kita yang bisa positif, bisa negatif karena terbatas daya jangkau akal kita. Tapi kalau Allah pasti tahu sampai detail, sampai mana manfaat dan mudorotnya untuk hidup kita. Jadi kadang-kadang memang sama Allah ya tidak dikabulkan 100% begitu saja. Karena Allah tahu kalau dikabulkan begitu saja justru jangan-jangan mudorot pada kita. Lah tapi Pak, ada itu orang yang hidupnya nakal, tidak pernah berdoa ibadah apalagi. Tapi lah kok enak terus. Apakah itu juga menunjukkan Allah sayang pada dia? Nah, itu nanti selanjutnya ada kalimat juga dalam syarah hikam, katanya Kiai Soleh, kalau situasinya semacam itu, takut dan khawatirlah jika dianugerahkan nikmat kepadamu, sementara engkau selalu melakukan perbuatan maksiat, melanggar perintahnya. Takutlah jika nikmat itu adalah sebentuk istidrojnya kepadamu, jika engkau tidak menyadarinya. Jadi yang merasa Pak saya itu mungkin disayang Allah Pak, saya tidak pernah doa itu, tapi keinginanku terkabul terus, apa yang saya inginkan itu wujud terus. Iya, itu bisa memang kasih sayang Allah yang tidak terbatas, atau jangan-jangan itu istidroj darinya. Tetap kita harus hati-hati, jangan-jangan Allah tidak ingin kita mendekat-dekat padanya, sehingga pokoknya kita mau apa diberi, biar kita tidak sempat ingat Allah, tidak sempat ingin mendekat, tidak sempat ingin berdoa khusyuk, wong yo kebutuhan kita terpenuhi terus. Jadi itu namanya istidraj. Kita juga harus hati-hati, kemudian introspeksi, takut dan khawatirlah, katanya Kiai Soleh. Karena apa-apa itu kan harus direnungi sampai dalam sebab akibatnya. Kadang-kadang kita ini merasa, wah saya ini mungkin lebih disayang oleh Allah dari dia. Dia hidupnya sulit terus, sementara aku lancar terus. Bisa jadi kenyataannya kebalikannya. Dia sangat disayang oleh Allah, makanya secara dunia dia sulit terus, sehingga dia berdoa terus, ingin mendekat terus ke Allah biar kesulitannya terselesaikan. Sementara Allah tidak terlalu dekat dengan kita, tidak terlalu sayang dengan kita, ingin kita menjauh, benci dengan kita, sehingga kita dibuat tidak ada momen yang memungkinkan kita untuk ingin mendekat secara serius pada Allah. Itu namanya istidraj. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar ini. Nah, ini syarah dari Kiai Soleh terhadap Al-Hikam. Ketika Allah memberimu kemauan untuk melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berpegang teguh menaatinya, maka ketahuilah bahwa Allah telah menyempurnakan nikmatmu lahir batin. Maka hendaklah engkau mensyukuri dan meminta kekalnya nikmat tersebut. Ini selanjutnya Kiai Soleh menasihati kita, sudahlah keinginan-keinginan duniawi tidak perlu dikejar sampai sebegitunya. Diminta berdoa ya oke. Kalau tidak dikabulkan tidak usah galau. Ada yang lebih penting. Yang lebih penting apa? Kemauan untuk melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, taat pada Allah. Ini justru yang paling penting. Mintalah selalu untuk dianugerahi Allah kemauan untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ini anugerah yang paling nikmat. Kalau Allah sudah menganugerahi ini, katanya Kiai Soleh, berarti Allah telah menyempurnakan nikmatmu lahir batin. Kalau kita masih mau sholat, masih mau puasa, masih mau zakat, masih mau sholat malam, alhamdulillah, inilah anugerah.
yang luar biasa dari Allah yang harus disyukuri. Tapi kalau permintaan-permintaan lain, doa-doa yang lain yang sifatnya duniawi tidak harus terlalu dirisaukan. Jadi ini keinginannya Kiai Soleh agar kita lebih serius mendekat kepada Allah, tidak lagi tertipu oleh hal-hal kenikmatan-kenikmatan duniawi yang sementara, tidak lagi galau oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi yang justru menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari dekatan kepada Allah. Nah, kalau diurut dari depan tadi kan diawali dari jangan lupa menjalankan syariat, kemudian jalankan syariat dari aspek lahir dan juga batin, kemudian jangan mengandalkan amal, semuanya pasrahkan kepada Allah, meskipun tetap jangan lupa juga untuk tetap berusaha, tetap beramal. Kemudian lakukan riyadhah dan warok, latihan-latihan spiritual lewat riyadhah secara aktif dan menggembleng diri biar tangguh secara spiritual lewat warok yang diperkuat dengan ikhlas serta husnudzon kepada Allah. Dan jangan minta hal-hal, jangan terlalu terobsesi oleh dunia, karena kadang-kadang Allah menganugerahi suatu perkara yang kita inginkan justru membuat kita semakin jauh darinya. Dibandingkan kalau tidak segera dikabulkan, kita semakin serius, kita semakin ingin dekat dengannya. Kadang-kadang tidak terkabulnya doa menjadi isyarat bahwa Allah sangat sayang pada kita, ingin selalu dekat dan mendengarkan keluh kesah kita. Oke, terus masih ada ini saya ambilkan sedikit dari tadi saya sebut ya, beliau nulis kitab Sabilul Abid ala Jauharatut Tauhid. Ada bagian yang menarik, mungkin ini anggap saja semacam quotes tentang wali dan karomah. Orang-orang yang dicintai Allah itu kan kadang-kadang diberi karomah-karomah, kemampuan-kemampuan luar biasa. Saya melihat ada beberapa yang agak skeptis tentang fenomena karomah ini, hal-hal luar biasa yang dilakukan oleh para kekasih Allah. Ada yang bilang Nabi aja tidak begitu, para sahabat juga tidak begitu. Nah, dalam Sabilul Abid ini Kiai Soleh menjelaskan kenapa zaman akhir para wali banyak kelihatan karomahnya, dan kenapa zaman sahabat dan tabi'in tidak seperti itu. Kiai Soleh menjelaskan begini, karena manusia di akhir zaman ini dhaif keyakinan agamanya, maka mereka didampingi oleh para wali dengan karomahnya agar semakin kuat keyakinan agamanya dan patuh kepada orang soleh. Semoga dengan demikian generasi zaman akhir tidak mudah menghina para orang-orang soleh, berbeda dengan orang-orang zaman al-awwalin, periode sahabat dan tabi'in, yang dalam hidupnya masih sangat kuat keyakinannya kepada orang-orang soleh, sehingga karomah para wali tidak terlalu penting diperlihatkan. Apalagi zaman sahabat, di mana Rasulullah masih hidup bersama mereka. Ini salah satu petikan dari kitab Sabilul Abid yang menjelaskan kalau ada orang tanya, para sahabat itu tidak punya karomah aneh-aneh, tidak seperti para wali tertentu yang kita baca kemarin-kemarin kan waktu kajian-kajian sufi kan banyak karomah-karomah para sufi ini. Kiai Soleh juga dikenal banyak cerita-cerita karomah tentang beliau. Suatu ketika beliau itu pernah jalan kaki menuju Semarang. Tiba-tiba ada Belanda bawa mobil lewat, nyalip beliau. Tapi begitu menyalip beliau, mobilnya mogok, macet, tidak bisa jalan. Kemudian berjalanlah Kiai Soleh nyalip mobil itu. Kalau sudah disalip oleh Kiai Soleh, mobil ini bisa jalan lagi. Tapi begitu mobil ini nyalip Kiai Soleh lagi, mati lagi. Lama-lama Belanda yang lewat ini sadar, wah ini ada beliau, ini jangan-jangan
karena karomahnya orang yang jalan itu. Akhirnya sama Belanda, Kiai Soleh dibarengi terus jalan. Akhirnya mobilnya tidak mogok lagi. Itu contoh karomah. Suatu ketika juga ada cerita Belanda yang ingin nyogok Kiai Soleh karena mungkin ingin mendekati Kiai Soleh karena beliau kan orang yang pengikutnya banyak, berpengaruh, santrinya banyak. Jadi Belanda ini membawa uang banyak kepada Kiai Soleh biar Kiai Soleh mau kompromi dengan Belanda. Wah, waktu tiba-tiba para Belanda ini mengeluarkan uangnya, Kiai Soleh terus marah. Terus dia mengambil sebongkah batu di hadapan orang-orang Belanda itu. Begitu batu itu diambil, ceritanya berubah menjadi emas. Orang Belanda itu terus menjadi tidak berani lagi untuk menyogok Kiai Soleh. Ya meskipun ceritanya setelah memperlihatkan karomah ini, Kiai Soleh juga menyesal. Beliau sering menangis kalau mengingat cerita-cerita yang semacam ini. Tapi ini menunjukkan bahwa ya memang kadang-kadang Allah memberikan karomah pada orang-orang yang dicintai, pada para wali. Kenapa sih kalau di akhir zaman kadang-kadang malah lebih banyak cerita semacam itu dibandingkan zaman sahabat apa tabiin dulu? Jawabannya Kiai Soleh ya karena orang hari ini itu imannya lebih lemah, lebih butuh bukti lebih kuat, sehingga orang lain tertarik, sehingga para wali, para ulama ini dipercaya. Maka Allah mengizinkan mereka mendapatkan karomah-karomah tertentu. Beda dengan zaman sahabat atau tabi'in, mereka imannya masih sangat kuat, masih tidak butuh karomah-karomah. Apalagi zaman Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi masih hidup. Meskipun ada beberapa mukjizat Kanjeng Nabi, tapi kan tidak, kalau versinya di kitab Sabilul Abid tidak sebanyak belakangan ini ada macam-macam karomah-karomah. Itu bukan karena para walinya, tapi mempertimbangkan kelemahan keimanan kita yang menuntut bukti macam-macam. Bahkan kadang-kadang teman-teman ini yang belajar, yang tertarik dengan sufi, dengan tasawuf kan karena karomah-karomah itu, apalagi yang masih muda-muda. Ingin bisa jalan di atas air lah, ingin bisa macam-macam. Itu kan yang menarik anak-anak muda, sehingga suka dengan tasawuf. Bisa membaca masa depan lah, bisa membuat orang gentar lah. Jadi membayangkan karomah-karomah semacam itu, sehingga tertarik meniti batin menuju ke dalam diri. Meskipun dalam tradisi tasawuf sendiri, karomah ini kan bukan sesuatu yang jadi target, jadi tujuan. Ini hanya bunga-bunga saja dalam perjalanan sufi. Oke, saya kira itu ya teman-teman, sedikit gambaran tentang gagasan-gagasan Kiai Soleh Darat As-Samarani.